perihal koneksi internet ataupun jaringan yang ada di Kompang Sumber Rezeki. Kita lanjutkan ya, ini sudah yang ketiga kalinya saya live pagi-pagi. Ternyata trouble. Ini kalau misalkan masih trouble lagi, saya akan hancurkan. Sedih banget ya kalau trouble-nya masalah sinyal. Lagi enak-enak memberikan ilmu, memberikan pengalaman kepada teman-teman semua, ternyata trouble-nya sinyal ya. Oke guys, kita lanjutkan. Sebagai Kompang Sumber Rezeki, kita akan coba cek dulu apakah saya sedang live-nya berjalan atau enggak ya. Cia sama si Dede mana? Udah berangkat? Saya akan coba buka di televisi ya. Tes Bibin Pokes apakah ada atau enggak? Kita cari, ini ada, ini mau ngetes aja ya guys. Kompang. Ini belum FYP ya, Kompang Sumber Rezeki ini. Zoom. Nah, apakah Kompang Sumber Rezeki ini sedang live atau enggak? Di sini enggak tertera sedang live atau enggaknya ya guys. Nah ini ya video-video Kompang Sumber Rezeki. Ini ada yang disematkan 3 buah video. Ini ada yang tentang Probiomax. Ini tentang sepatu olahraga nih guys. Ini tentang panen ya. Dan yang lain-lain ini ada tentang menu buka puasa ya, lain-lain. Ini ada tentang doa-doa juga ada ya guys. Tapi intinya saya adalah sebagai peternakan rumahan ya guys. Peternakan rumahan, di mana peternakan rumahan ini saya sedang menjalani ternak ikan nila dengan sistem bioflok. Maka itu video-videonya banyak tentang bioflok ya guys. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, pengalaman yang saya berikan juga terkait sistem bioflok ya, walaupun saya belum mahir ya, ataupun belum jadi suhu di bidang bioflok ini, ya mudah-mudahan bisa lah dimanfaatkan ilmu-ilmu saya, walaupun sedikit demi sedikit, siapa tahu menginspirasi ya teman-teman. Kemudian ini saya juga ada produk sendiri ya, produk sendiri. Nah ini dari Sumber Rezeki juga ya teman-teman. Sini tuh ada, yakni beras Ciparai, beras Sumber Rezeki ya, produk dari Sumber Rezeki saya sendiri.
Kemudian selain itu saya punya tanaman-tanaman juga nih, ada buah naga nih ya, sedang panen kemarin ya. Ini penontonnya tidak banyak juga nih, yang banyak kabar berita aja nih, kayak kemarin kena banjir ya. Nih yang kena banjir ada tuh 851 penonton ya. 851 tayangan. Ini juga tuh banyak juga nih yang kebanjiran, ini banjir ya. Kemudian kalau ini lagi apa, ngantri di pom bensin yang sebelah ya. Kalau yang doa-doa juga lumayan banyak juga ya, doa-doa dikaitkan dengan doa. Kalau yang cara-cara ini mungkin kurang menarik apa gimana ya, tolong di komentar ya. Tolong di komentar, jadi yang disematkan ini. Nah guys, penonton saya masih di pengikut saya masih di 2455 pengikut ya. Nah ini Ola, coba Ola, ada live gak di Abi? Hah? Mana? Ini kalau di televisi nggak kelihatan ya. Coba saya di handphone anak saya. Ini lagi live-nya. Ini ada ya. Coba cek. Suaranya jangan didengerin aja. Oh, udah ada ya. Tes 1 2 3 percobaan. Coba kita entep. 1 2 3. Ini hanya ngetes aja ya guys. Siapa tahu sinyalnya nggak ada, penontonnya juga jadi nggak ada gitu ya. Ada Riz, selamat bergabung. Ada L, selamat bergabung. Oke guys, kita lanjut ke bidang peternakan aja ya. Diambil atuh kucingnya guys. Yuk. Nah ini bisa jadi bocornya bukan karena dari mesin cuci, bisa jadi dari pompa air ya. Nanti kita betulin. Nyot atau enggak ya. Ini saya pakai, tadi udah saya kemukakan bahwa ini saya pakai LP 200 ya. LP 200, kemudian ini LP 200 ini tersebar dengan beberapa kolam ya. Namun yang difokuskan ini di dia kolam yang paling besar ini diameter 4 ya. Nah, sebetulnya saya udah coba ini ya, guys. Saya mau pakai yang lebih bagus, ini pakai pipa gitu ya. Kemudian pakai Uniring.
dan hasilnya kemarin tidak maksimal ya. Walaupun yang di situ saya tutup, ya, ternyata ini tidak maksimal hasilnya kalau pakai pipa yang begini. Mungkin karena pipanya terlalu besar mungkin ya. Pipanya mungkin terlalu besar, ini mestinya mungkin nanti akan saya ganti si pipanya ini. Nih, makanya ini saya copot kembali nih ya. Saya copot kembali nih. Kemudian nanti akan saya pakai lagi. Nah, tapi nanti ini saya akan coba di sini pakai pipa yang kecil ya. Pipa yang kecil sehingga nanti tidak berlemeran seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya ganti pakai pipa yang kecil, kemudian disambung pakai yang pipa kecil, kemudian mungkin pakai HDPE atau pakai apa gitu ya, atau pakai pipa ini ya. Bisa pakai pipa ini. Nah, dengan pakai Uniring ya, tidak pakai botol seperti ini ya. Ini hanya untuk sementara nih. Tapi saya kira lebih bagus pakai botol ini ya. Cuman kalau pakai botol ini si gelembung udaranya memang ada ya. Nah, tapi kelemahannya si udaranya kurang halus ya. Kurang halus. Nah, seperti ini. Ini kurang halus ya karena saya pakai lubangnya pakai paku. Tuh, pakai paku lubang-lubangnya, sehingga ya itu dia. Ini juga pemberatnya kurang berat ya. Pakai botol bekas, saya menggunakan yang ada aja ya. Pengennya lebih bagus gitu ya, kelihatannya jadi estetik gitu, dirapihkan gitu. Ups. Nah, seperti ini. Ini padahal saya baru 4 titik ya. Saya bikin 4 titik, 1 2 3 4. Baru bikin 4 titik pakai sistem Uniring, Ternyata pas dinyalain nggak bagus hasilnya. Ini ada kemungkinan pertama pipanya terlalu besar. Yang kedua, kalau digunakan pada diameter 4 itu karena volume airnya kan banyak ya, sehingga tekanan airnya lebih tinggi ya dibandingkan kalau misalkan pernah dicoba di diameter 2, di diameter 2,5 meter, itu memang efektif, malah lebih besar. Itu kemungkinan karena volume air yang ada di situ tekanannya kecil ya, sehingga tekanan air pun mempengaruhi ya terhadap keluarnya aerator. Ya mungkin teman-teman bisa juga diakali dengan pipa yang kecil ya. Nah, pipa yang kecil sehingga bisa menghasilkan tekanan yang cukup besar seperti ini. Ini juga pakai Uniring ya. Nah, ini pakai Uniring. Nah, namun ini Uniringnya juga agak sedikit bocor ya. Tuh, kita lihat tuh ada sedikit bocoran tuh ya. Bocor sehingga tidak efektif juga ya. Ke ikannya ini ada yang patah tuh ya. Nah, ini ada yang bocor. Ini bisa diakali dengan apa namanya? Nih, tuh saya pakai pemberatnya yang 2 sayap ini. Ada sayap ya. Nah, ini. Nah, jadi saya pengennya gelembungnya seperti ini ya. Pengen gelembung seperti ini. Ini bisa menghasilkan gelembung, tapi dalam waktu kalau tidak tinggi airnya. Nah, kalau tidak tinggi airnya akan seperti ini nih pengennya ya. Cuman kalau dikedalamkan ini malah jadi nggak bagus tuh, karena tekanan airnya kurang bagus ya. Ini saya ada yang pakai Uniring, ini ada 2 ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa pertama ininya tidak ada yang bocor ya, kalau pengen bagus.
Nah, kalau pengen bagus ininya tidak bocor ya. Ini belah ini kegedean bebannya mungkin ya. Tuh. Nih. Ini bisa diakali sedikit pakai ini aja, nanti pakai pakai lakban ya. Oke, seperti itu ya, tekanannya jadi berkurang. Bisa lebih besar tapi saya posisinya di pinggir ya. Di pinggir juga bisa mengefektifkan, karena supaya si ikan-ikannya pun ini ya. Kita coba dipinggirkan di sini ya. Saya ini bikin 10 titik ya di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Yang 10 ini di tengah. Nah, ini kita coba di pinggir-pinggirkan ya, supaya merata. Cuman itu karena tengahnya nggak merata ya, supaya kalau yang di pinggir mungkin nanti yang di tengah bisa terbawa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, nanti kita bikin yang lebih estetik aja lah ya. Nah, ini pun pakai uniring dengan yang kecil malah nggak bagus ya. Tuh hasilnya. Nih. Spill aerator Terry. Ini saya pakai aerator LP200. Kedah iya karetnya kurang. Karet. Nah, nu kapanggih teh? Dua nana rek mesin rek. Dua nana ge mesin. Mesin cuci jeung eta naon panyakitna. Nah, guys, kenalin, ini istri saya yang paling cantik di alam dunia ya. Ini adalah manajer biovlog nih. Idenya aja, tapi yang ngerjain mah nggak mau. Badai ngontrol. Oke, sekarang kita spill aeratornya ya. Ini aerator yang kepunyaan saya nih, LP200 ya. Tuh. Nih ya, LP200. Saya instalasinya seperti ini, pakai pipa setengah inci ya. Pakai setengah inci. Nah, ini ada yang bilang kalau misalkan mau bagus, teman-teman bisa pakai tabung nih, pipanya pakai yang besar dulu. Besar, misalnya yang vertikal ini yang besar. Ini bagusnya lebih dekat ya ke kolam, biar karena mempengaruhi juga, guys. Cuman kalau saya dekatkan ke kolam, ini masih rawan karena posisinya ada di luar. Jadi kalau yang bagusnya di dekat dengan kolam. Jadi si ininya tuh, gaya style banget. Peace dulu atuh, love you. Nah, Aya tuh nanggeangan bibit. bibit naon? Lauk hidung, bibit. Nah, ini kehujanan ya, guys. Nah, sekarang saya akan nyanyangan lelelan halus. Nyanyangan lelelan halus. Nyanyangan lelelan halus. Saya akan berikan garam krosok dulu. Nah, ini garamnya ya. Saya akan berikan 1/4 kilogram aja per
per meter kubik ya. Berarti volumenya yang kolam besar itu ada, volumenya yang kolam besar itu ada 10 meter kubik ya, berarti 10 kali 1/4, berarti 2,5 kg ya. Oke, ini akan saya berikan ke kolam diameter 4 ya guys. Mohon maaf agak jauh ya guys, karena perangkatnya saya kepanasan, jadi agak jauh untuk kegiatannya ya. Saya akan sebarkan aja di titik-titik aerasi ya. Seperti ini. Ini supaya airnya juga mengandung elektrolit ya. Airnya mengandung mineral juga. Jadi pH-nya juga seimbang ya. Bukan untuk makanan. Justru nanti makanannya akan yang dihasilkan dari garam ini. Terus aja disebar begitu aja ya. Nanti akan larut sendiri ya. Nah, kemudian saya akan berikan garam krosok ke kolam yang lain juga ya. Yakni saya akan berikan yang ini 250, kolam yang kecil ya. Kolam yang kecil-kecil 250 semuanya, sehingga 250 kali 4 akan saya kasih 1 kilo. Udah lebih ya guys. Yuk kita akan sebarkan.
Si garam krosok ini juga bisa menekan pertumbuhan jamur ya guys. Pertumbuhan lumut. Dan juga bisa mencegah penyakit jamur ya. Pada ikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang saya memberikan aquaculture ya. Cuman aquaculture ini saya akan terbuat dari bahan pakan yang sudah saya buat ya. Bahan pakan alternatif. Nah, ini saya takarannya 1 kg per meter kubik ya. 1 kg. Oh, kebanyakan ya. Kalau 1 kg per meter kubik ini nggak akan cukup nih. Saya akan berikan aquaculture yang untuk yang besar dulu ya guys. Ini saya akan berikan seperempatnya aja dulu ya. Berarti tadi yang 10 meter kubik itu kan ada 10 kilo ya. Saya akan kasih 10 bagi 4, 2,5 kilo. Ini sebagai bahan karbon juga ya. 2 kilo. Tinggal 500 lagi. Oke. Ini sudah ada 2,5 kilo ya guys. Kemudian saya akan kasih air sebanyak 3 liter.
Dan saya akan kasih probiotik sebanyak 3 tutup botol. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tuangkan, kita aduk-aduk. Ini bagusnya kita fermentasi ya. Cuman ini karena sudah difermentasi juga si ininya, kita langsung eksekusi saja ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi saja. Yuk kita saksikan bagaimana cara mengeksekusinya ya. Kita simpan dulu si kameranya supaya lebih mantap ya. Oke, nah seperti ini. Mudah-mudahan gak kepanasan ya. Kita langsung eksekusi ya. Yuk jangan lupa di entep-entepnya ya, biar nggak ketinggalan. Ini kita langsung dieksekusi ke titik-titik aerasi ya. Jadi ini bisa juga sebagai makanan, juga bisa sebagai aquaculture ya. Seperti itu ya guys, cara mengaplikasikannya aquaculture pada kolam saya yang diameter 4 ya. Saya kasih aquaculturnya pakan alternatif sebanyak 2,5 kg, kemudian dikasih air 3 liter dan dikasih probiotik sebanyak 3 tutup botol. Nah, sekarang akan saya kasih
saya akan jadi satu kolam satu takaran ya, biar nggak berubah-ubah. Nah, sekarang saya akan kasih kolam diameter 2. Nah, kolam diameter 2 ini isinya hanya dia sekitar 1 meter kubik lebih ya, 1,5 meter kubik. Nah, itu dibagi 4 berarti sekitar 375 gram ya. Yuk kita timbang 375 gram atau 400 gram ya, setengah kilo juga bisa lah ya. Karena ini kan bukan racun ya. Kan racun. Kemudian kita ambilkan air. Airnya air dari kolam yang mau di ini ya, yang mau dikasih aquacultur. Air dari kolam yang mau dikasih aquacultur. Kemudian kita kasih probiotiknya 1 tutup botol. Kemudian kita tuangkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian langsung diaplikasikan ya. Karena si pakannya ini sudah difermentasi ya. Jadi kita tidak perlu memfermentasikan lagi ya. Aquacultur. Ini pakan ini bisa sebagai aquacultur juga. Bisa sebagai pakan alternatif ya, pakan yang punya saya ini. Jadi bisa dua fungsi ya. Silakan teman-teman nanti mau menyukai yang mana ya, karena sekarang saya aplikasikan sebagai aquacultur karena hari ini ikan-ikan saya lagi pada puasa ya. Walaupun lagi pada puasa, setiap hari Senin ya puasanya. Walaupun dapat puasa nanti bisa makan ini dari ini ya, dari daun-daunan. Dia bisa memakan daun-daunan. Ya, yuk kita tuangkan supaya ini memudahkan aja ya, dimasukkan ke teko ini supaya memudahkan aja. Langsung kita aplikasikan ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gunanya apa gitu ya? Fungsinya apa? Silahkan. Terbuka kok pertanyaan, tidak perlu bayar ya. Oke, sekarang sama ya. Yang itu juga akan saya kasih sebanyak per kolam ini.
Ini juga aquaculture ini juga bisa untuk menyeimbangkan ini ya guys. Bisa untuk menyeimbangkan kondisi air ya. Kondisi air. Bisa untuk menstabilkan kondisi air kolam ya. Biar cepat habis aja ini pakannya ya. Pakan alternatif kalau cepat habis. Biar cepat gede juga si ikan-ikannya ya. Ya, kita eksekusi langsung ke kolam itu ya. Tinggal 2 kolam lagi ya guys. Saya ambil air dulu. Kasih probiotik ya, kemudian kita kasih dituangkan ke dalam Jadi fungsi dari aquaculture ini adalah sebagai pembenah air ya, penstabil air. Jadi bisa menguraikan sisa-sisa makanan, bisa menguraikan kotoran ikan ya. Nanti dibantu dengan aerasi ya.
Dan jadi nanti juga warnanya tidak terlalu hijau ya. Bisa juga menekan pertumbuhan lumut, dan juga bisa sebagai makanan ikan. Oke, sekarang yang terakhir ya guys. Lumayan capek juga ya. Mudah-mudahan kuat ya. Padahal ini lagi puasa, saya juga lagi puasa. Mengapa kau berubah? Oke, saya ambilkan air dulu ya. Jadi memang airnya saya berikan aplikasi aquaculture ya. Kita lihat besok hasilnya bagaimana ya. Ikan-ikan dipuasakan. Teman-teman juga bisa membuatnya sekaligus ya, digabungkan volume airnya, nanti juga pemberian aquaculturnya disesuaikan dengan volume air ya. Jadi pemberian aquaculture ini bukan berdasarkan bobot daripada ikan, bukan ya, tapi berdasarkan volume air. Sekarang kita berikan ya langsung kepada, yuk siapa yang mau tahu cara memberikannya, tinggal dituangkan saja sih sebetulnya ya. Biar nggak penasaran aja ya. Nih, saya akan berikan pada kolam yang
terakhir ini ya. Nanti si kolamnya jadi berubah warna ya, teman-teman. Jadi berubah warna karena ada pengaruh dari warna bekatul dan juga warna tepung beras ya. Jadi agak warna ke hijau ke putih-putihan ini ya, kuning ke putih-putihan seperti itu. Oh, jadi seperti ini warnanya ya. Tadinya hijau terang, sekarang hijaunya ke putih-putihan. Ya, nah seperti ini kondisinya. Ini setelah saya berikan aplikasi tuh ikan-ikan pada memakan sisa-sisa, ada makanan-makanan yang ada di atas, mungkin dia memakan juga ya. Tuh, makanan yang kecil-kecil tapi ya, seperti plankton. Nah, ini ada capung guys, tapi capungnya nggak dimakan. Kalau ada lele mah ya nanti dimakan sama capungnya, akan dimakan ya. Nah, ini kolam yang pertama ya. Oke guys, selesai sudah seiring dengan kegiatan yang saya barusan berikan. Mudah-mudahan kegiatan saya memberikan manfaat ya, khususnya kepada saya sendiri. Selaku host ya, khususnya saya sendiri selaku host. Jadi minimalnya ikan-ikan saya baik-baik saja setelah saya berikan aplikasi aquaculture pada hari ini, ada yakni hari Senin tanggal 10 ya. Jangan lupa dicatat ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman jika tidak ada yang bertanya, saya sebentar lagi akan saya tutup untuk live-nya karena saya akan ada kegiatan lain, yakni saya akan bekerja dengan sepenuh hati ya. Oke, saya tutup aja ya, akhirul kalam. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada di sini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan tambahan rezeki yang berkah dan barokah, selalu dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya ataupun di kegiatan